Hai semua, selamat datang di Roshnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Iya, karena di situ kan kalau dilihat waktu Yesus kan makan bersama dengan murid-muridnya, kan Yesus sendiri kan ada kan di situ kan waktu mereka makan bersama itu saling menuduh kan muridnya itu siapa ya, kan Yesus berkata di situ, di antara kalian ada yang mengkhianati aku. Jadi mereka itu siapa, kata mereka itu saling memandang dan saling bertanya kan di situ. Tapi kata Yesus di situ, lihatlah, nanti akan kucelupkan roti dalam gelas ini. Siapa yang ku memberikan roti ini, maka dialah pelakunya. Terus Yesus itu benar-benar mencelupkan roti dalam gelas itu, terus diberikan. Rupanya siapa itu? Yudas yang dia berikan. Terus yang menyuruh Yudas ini kan Yesus sendiri yang menyuruh untuk melakukan tugasnya. Di situ kalau memang benar iblis, kok tega kali Yesusnya depan matanya dirasuki muridnya, terus Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Apa ini kerjasama atau gimana? Iya, gitu. kerjasama atau kayak gimana? Kan loco gitu. Iya, itulah pertanyaan saya. Kok jawabnya mereka ini kok simpel-simpel kali gitu. Terus kata satu itu karya iblis, katanya satu karya Allah Bapa. Kalau bagi aku, makanya aku bilang kedua-duanya nggak ada yang benar. Tapi ini kalau dilihat ini yang menyuruh si Yudas ini kan Yesus sendiri gitu. Iya. Iya, ayo. Iya. Cepat. Kira-kira menurut Bang Sandi itu yang mana dapat kayak gimana benernya gitu menurut Anda? Ya, kalau menurut benarnya ini, kalau menurut benarnya ini kelakuannya Yesusnya sendiri yang melakukan semua ini. Anggap aja dia bunuh diri gitu. Anggap aja bunuh diri gitu ya. Iya. Kenapa aku bilang kenapa aku bilang mengatakan bunuh diri? Dia sudah tahu kan, kalau murid-muridnya, kalau memang Yudas itu dirasuki setan, terus Yesusnya itu kenapa diam gitu? Emang dia nggak bisa lawan iblis? Iya. Katanya mereka yang lain kan bisa dia melawan. Padahal kan kalau kerasukan iblis waktu lagi makan-makan kan bisa Yesus tahu kan gitu. Iya, itulah. Makanya di situ waktu Yesus kan maka Yesus itu berdoa di taman. Tapi tahu Bang, dia waktu itu saat itu Yesus tahu. Taunya apa dia? Iblis membisiki rencana kepada Yudas itu. Waktu makan-makan itu ya. Iya, berarti itu kalau dia tahu berarti itu keinginannya sendiri kan? Iya. Makanya. Iya. Makanya kenapa dia nggak lawan Yudas kan kayak gitu? Udah tahu Yudas itu kerasukan iblis, ya udah usirlah iblisnya gitu kan? Iya, seharusnya gitu. Makanya waktu dia berdoa di Taman Getsemani semalaman itu kan dia mau berdoa itu untuk selamat dari penyakit. Untuk selamat. Kan? Iya. Itu kan selamat. Iya. Tapi itu kan kalau menurut saya doanya itu nggak terkabul, nggak diterima. Iya. Metong juga gitu ya. Iya itu dia. Gak diterima doanya berarti. Iya betul. Semalam-malaman berdoa gak diterima doanya, metong juga. Malahan yang diberikan itu tanda darah. Tetap kau mati lah gitu. Walaupun kau berdoa semalam tetap mati. Makanya tumpahlah darah dari batu itu. Nah, itu karena itu makanya aku bilang ini kelakuannya sendiri juga gitu. Udah dirasukin, dia tahu malah diam, terus dia suruh lagi lakukan tugasnya kan. Ini yang membuat aku aneh di situ. Kenapa si Stevie bilang ini karya iblis? Kenapa si Bom bilang karya Bapa di surga gitu? Memang kalau karya Bapa di surga berarti Bapa di surga juga kerja sama iblisnya. Sama gitu, iblis, makanya kayak gitu saya bilang kerja sama nggak terima juga dia. Iya itu. Kayak gimana nggak terima juga? Saya bilang kerja sama.
Iya, memang kalau dilihat itu kan kalau kan dia udah tahu gitu, kok bisa dia nggak bisa berbuat apa-apa. Katanya Yesus itu bisa berbuat apa-apa gitu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bukankah kuasa itu diberikan kepadanya? Kuasa itu kenapa tidak menggunakan untuk mengusir itu kerasukannya si Yudas itu? Kenapa dia biarin? Iya, makanya janggalnya banyak kali di waktu peristiwa itu, janggalnya banyak banget gitu. Iya, makanya ke si Edis TV sama si apa ini si bom-bomnya ini ya, aku nggak percaya kedua-duanya ini, nggak ada yang pasti jawaban. Aduh. Kan biar rukun artinya Tuhan kerjasama dengan iblis, udah kan dua-duanya mau dibenarkan kayak gitu. Tuhan kerjasama dengan iblis, pembenaran itu Tuhan kerjasama dengan iblis. Iya, itulah makanya kok mereka jawabnya lain-lain. Kalau memang dilihat, kalau menurut saya ya, karena di situ kan ada yang tertulis, aku bukan dari dunia ini. Apa itu di situ dia mengatakan kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kalian dari bawah, aku dari atas. Tapi bukan dari dunia ini kan. Itu kalau kita lihat berarti yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, bukan Yesus yang disalib. Iya, karena apa? Karena di situ kan udah mengatakan berarti dia bukan berasal dari dunia ini, berarti orang yang berasal dari dunia ini berarti palsu itu, karena Yesus mengatakan aku bukan dari dunia ini. Kenapa dituduh itu dia? Penyerupaannya kayak gitu. Iya. Jadi kalaunya mau pikir kayak gitu Bang, memang betul. Kayak gitu Bang, memang betul. Iya. Aslinya dia nggak disalib gitu. Jadi replikanya aja gitu yang disalib. Ya, yang aku sepil ini kancingnya ada 4, sayang banyak. Tahu dari mana aku datang, ke mana aku pergi. Iya. Kenapa dicuriga-curiga bahwa dia itu disalib, di apa gitu. Sedangkan dia mengatakan tidak ada yang tahu. Kok ada yang tahu? Itu tuduhan gitu. Iya, kan dituduh. Makanya dalam pikiran saya, ini menyembah Yesus apa memfitnah Yesus? Iya, di antara situ. Ya, aku mengatakan itu. Karena apa? Karena gak benar gitu. Dibilang, kok manusia dibilang Tuhan masalahnya. Sedangkan Yesus itu kan mengatakan ini bukan dari dunia ini. Kok yang dari dunia ini kok dituhankan gitu. Ya, itulah yang ku nggak terima di situ saya. Sama juga itu makanya aku mau kepengen jumpa itu Edis TV-nya gitu. Aku mau apa gitu. Kalau dia ada naik nggak ke sana Bang? Apanya? Ada naik nggak ke tempat Edis? Ada naik nggak ke tempat Bang Sandi kok ini Bang? Naik Kristen gitu. Bang Sandi suara Bang Sandi mantul. Coba gini Bang Sandi. Kurang jelas ya, sabar. Coba kagak usah pakai handset coba. Oh iya, aku nggak pakai nih. Ya aku lepas. Dilepas. Sip. Jelas. Lebih jelas dilepas. Ini ada suara. Lebih jelas kayak gini. Tapi masih mantul Bang Sandi. Ini kecil dia. Bang Sandi masih mantul. Udah enggak. Sabar ya. Bang Sandi masih Kristen. Kadang jaringan juga. Aduh, jaringanku ini kayaknya. Bang Sandi. Bang Sandi. Bang Sandi. Jaringan. Bang Sandi, dilepas dulu, dilepas saja. Wajar.
Ustaz. Iya, lebih baik dilepas bang, nggak usah dipakai. Kalau jadi pakai handset jelek kali gitu suaranya. Halo, selamat malam Bang Dika. Jelas kan? Nah, ini jelas suaranya. Malam Ustaz. Masih ya? Ya. Udah jelas. Yang besar aja gitu. Ya. Nah, ini lebih bagus gitu bunyinya. Jaringan lagi masalahnya kayaknya. Enggak, delay aja kayaknya. Bang Sandi memangnya masih Islam? Masih Islam, masih Kristen, sorry. Sekarang apakah Bang Sandi Islam atau Kristen sekarang? Aku Kristen aku. Tapi pemikiran Bang Sandi kayak gitu ya? Masih Kristen aku. Aduh. Aduh. Tapi waras saja loh ya Bang Sandi ini. Itulah jadi narasumber saya ya kemarin. Bang Dika. Ya, halo Ustaz. Malam. Ada yang mau ditanyakan? Tuh Bang Sandi tuh ya sama Kristen. Katanya nggak ada yang benar Kristen. Iya. Jaringan kok macet kali. Mungkin apa Pak Ustaz? Sama saya juga ya. Tadi saya baca-baca kitab yang Mas Sandi bilang ya. Saya merasa Yudas lah yang paling berkorban ya. Karena tanpa dia Yesus tidak akan disalibkan di Kristen. Nah, jadi saya juga merasa kasihan. Kenapa Tuhan sudah tahu, kenapa dia tidak menyelamatkan Yudas begitu? Maksudnya iya. Tuhan, jadi menurut ente penyalipan itu rencana siapa sih? Jaringan. Ya itu karena Yesus sudah tahu bahwa yang akan menyerahkan dia yaitu Yudas. Tapi kalau yang kata Pak Ustadz tadi malam, kalau Yesus maha adil kan, tidak mungkin dia akan membiarkan umatnya yang lain ini kan jatuh ke dalam dosa. Orang yang seharusnya bisa Yudas kan, kalau kita pikir secara logika, pastinya dia juga bisa diselamatkan karena bisa saja Yesus tidak membiarkan iblis untuk masuk ke dalam tubuh Yudas kan, begitu. Seharusnya kan ditolong gitu kata Bang Sandi. Ya, supaya semua kan dia misi Yesus kan turun ke dunia ini untuk menyelamatkan umat seluruh manusia, tapi di dalam cerita itu justru orang-orang yang terdekatnya tidak diselamatkan juga, malah suruh untuk menyerahkan dia. Jaringan begitu. Begitu ya. Bang Sandi dari tadi repot jaringan aja dia. Jaringan katanya. Kenapa ya Bang? Suara saya jelas enggak Bang Sandi? Jaringan kok ini Bang kurang dengar, ada ngengok-ngengok. Gini Bang Sandi. Bang Sandi turun dulu ya. Habis itu minta naik lagi, saya naikin. Oke. Delaynya jauh banget Bang Sandi. Oke, aku coba turun dulu. Iya. Oke, aku turun. Delaynya jauh banget. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Bunda Mila. Lama nggak ketemu kita. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mana teman kita satu tadi? Kan saya udah kenal juga sama dia ya. Iya, Sandi. Gimana si Dika emangnya ada pertanyaan malam ini? Ya Pak Ustadz, tapi
saya ada pertanyaan juga ini di apa dalam Bible kami ini. Anda kenapa nggak mau nanya sama pendeta, Bang? Ya maksudnya ini menyangkut tentang ini, Pak Ustaz. Kalau menurut Pak Ustaz itu Muhammad kan umat Muslim meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah bapa semua bangsa. Jadi kita tahu kan bahwa kalau di Islam Ibrahim, kalau di Kristen Abraham. Dia mempunyai dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Apakah menurut Pak Ustadz Ismail ini adalah bapa dari ini bangsa-bangsa Arab? Iya, garis keturunannya dari situ, Pak Ustadz. Oh, Ishak garis Yahudi, nurunin Yakub. Ya, yang dari Bani Israel kan? Betul. Itu Pak Ustaz. Iya, dari Bani Ismail. Betul kata Anda. Ya. Terus apa lagi? Ya, itu tadi Pak Ustaz yang tadi ada Mas Sandi juga naik kan. Jadi tadi siang sempat juga saya baca-baca. Saya bilang ini kenapa ini begini? Iya. Kenapa Yesus sudah tahu? Kenapa dia tidak ini juga membiarkan Yudas untuk menyerahkannya begitu? Iya, saya sebenarnya mau naikin satu Kristen lagi, Bang. Ya. Bentar ya. Dia Ustaz. Iya. Saya malam ini komalnya banyak, saya banyakin dulu, orangnya sedikit, nggak apa-apa nih. Sebentar ya. Iya. Mana Bang Sandi tadi? Saya mau assalamualaikum dulu sama Iwan Villa di bawah, Ustaz. Assalamualaikum Iwan Villa, apa kabar? Jumpa lagi kita ya. Insya Allah semua sehat-sehat. Belum buka kamera katanya Bunda. Iya, saya buka sebentar, kasih saya waktu 5 menit ya. Mana Bang Sandi? Bang Sandi kalau ini minta naik lagi lah, nggak apa-apa. Bentar, Bang Paras nih ada, kenapa beliau naik? Moderator ini naik. Paras Lubis kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bang naik? Kepencet kali itu Ustaz. Oh, Loh aja lah. Iya, kirain ada apa tadi. Oke. Yaudah Bang ya. Ini akun baru. Ya, yang baru Ustaz, yang kemarin saya bilang Ustaz. Teman-teman, tolong follow dong. Beliau belum bisa ini buka kamera masalahnya tuh. Moderator saya nih, Bang Paras Lubis. Saya udah temenan ya Bang Paras. Udah. Bentar Bang, teman-teman saya suruh follow dulu biar bisa buka kamera gitu. Siap Ustaz, makasih. Udah. Siap Ustaz. Udah. Saya di bawah aja, nungguin aja di bawah. Oke Bang, ya. Makasih ya sudah. Makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu beliau moderator saya sekarang tuh. Dulu kan Pak Regar, sekarang beliau. Halo, selamat malam. Malam, Pak Ustaz. Silakan open cam-nya, Bang. Oke. Ya. Di sini ada Bang Dika, ada Bang Immanuel. Kok
Apa ini kamera HP-nya kenapa ditutupi plastik kah? Hah? Agak gitu deh Ustaz, udah kurang bagus mungkin kameranya. Oh iya, ya sudah. Bang, kira-kira kayak gimana katanya? Itu penyaliban Yesus itu, ya, penyaliban Yesus itu rencana siapa yang betulnya? Penyaliban Yesus. Oh. Penyaliban Yesus itu rencana siapa? Rencana itu kan ya iblis lah. Rencana iblis, iya. Rencana iblis, Bang Sandi, rencana iblis Bang Sandi. Katanya rencana iblis. Coba jelaskan. Saya rasa ayat yang menyatakan Yudas dirasuki iblis itu dan juga rencana ahli-ahli Taurat untuk mengalihkan Yesus itu sudah sesuai dengan keinginan iblis untuk melakukan pembunuhan, membalaskan sakit hati iblis terhadap Tuhan. Jadi penyaliban itu dari iblis ya Bang? Ya. Keinginan iblis gitu. Dan terlaksana. Dan Tuhan apakah Tuhan tahu atas planning itu? Benar, Tuhan tahu. Tetapi apakah Tuhan menghalanginya? Tidak. Tuhan membiarkan terjadi peristiwa itu. Memangnya yang disalib Tuhan atau bukan, Bang? Itu bir keselamatan. Bang Immanuel, yang disalib itu Tuhan atau bukan? Tuhan, baik. Berarti tahu tuh ya kan? Tahu bahwa Yesus, bahwa Yudas itu kan dirasuki iblis, dibisiki iblis, betul? Benar, betul. Kan kayak gitu. Kenapa waktu Yudas itu dibisiki iblis, dirasuki iblis, kenapa malah tidak ditolong Yesus? Iya. Peristiwa itu Tuhan membiarkan peristiwa itu terjadi. Waduh. Iya, artinya Yesus di sini mengorbankan Yudas. Siapa bilang? Ya kan? Tuhan tidak mengorbankan Yudas. Kenapa dia tidak menolong Yudas supaya? Iya, karena dia membiarkan. Oh salah, ya. Salah. Itu Yudas punya hak. Punya hak memilih untuk menjual Yesus. Menjual Yesus dengan 30 keping perak adalah pilihan Yudas sendiri. Pilihan dia itu. Dia tidak ada pilihan. Ya Pak Immanuel, dia tidak ada pilihan karena dia sudah dinubuatkan Yesus dari pertama itu Pak. Dia tidak bisa memilih. Saya tidak akan mengkhianati Yesus karena dia sudah dipilih. Aduh. Ya kan? Aku naik kok di sini kok jaringan saya komen lelet gitu. Otoritas atas keputusannya. Iya, Yudas sudah dipilih Pak. Sama seperti Adam jatuh dalam dosa. Itu pilihan Adam sendiri untuk memakan buah itu. Bukan apakah Tuhan ya, tahu? Tapi berbeda dengan Yudas. Berbeda dengan Yudas. Gila jaringanku ini. Bukan pendapatmu Sandi. Ya. Setiap kita punya pilihan. Kita ini bebas memilih. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan arti pilihan. Yudas tidak bisa memilih Pak, karena Yesus berkata salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Berarti ada orang yang akan menyerahkan dia. Kalau bukan Yudas, berarti ada orang lain. Ya kan? Sekarang ku tanya kau Sandi, di mana ayat Alkitab? Bukan Sandi itu, Dika. Yudas untuk mengkhianati. Itu Bang Dika yang Sandi tadi turun. Di dalam ini Pak, dia salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya. Oke. Jadi Yesus sudah tahu sebelum Yesus diserahkan. Yesus tahu Yudas akan menyerahkan dia.
Yesus tahu Yudas akan menyerahkan dia kepada ahli-ahli Taurat. Yesus tahu. Iya. Kenapa Yesus tidak menghalangi untuk Yudas menyerahkan dia? Ngerti ya apa, Dika? Ya. Maksudnya Yesus tahu Yudas akan menyerahkan dia kepada ahli Taurat, benar. Tetapi Yesus tidak pernah memaksa Yudas untuk menyerahkan dia kepada ahli Taurat. Tidak benar, tidak ada dipaksa dia. Ada Pak, karena yang tadi ada itu dia mengatakan bahwa pergilah, lakukanlah tugasmu, begitu. Berarti dia menyerahkan sepenuhnya kepada Yudas apa yang akan dia lakukan. Ya. Karena tugas itu apa Pak? Sudah tahu. Sudah lakukan saja. Iya. Tapi dia sudah tahu. Lakukan tugasmu. Kalau gitu menurut yang mengizinkan. Gini, kalau begitu menurut Bang Dika, Yudas itu pahlawannya penyalipan gitu. Ya, tanpa dia tidak akan ada penyalipan, Pak. Ustaz. Tidak ada yang menyerahkan. Rencana iblis berarti gitu ya. Ya mungkin karena di dalam dirinya ada yang dibisiki iblis begitu Pak. Ya, gara-gara kalau abangnya yang satu di bawah gara-gara rencana iblis gitu. Iblis memang berusaha dari dulu untuk membunuh Yesus. Dengan jalan itulah dia melakukan pembalasan terhadap kejatuhannya dari surga. Iya. Aneh, saya bingung dengan kalian ini, serius. Bingung Bang, serius. Iya. Mana yang betul gitu loh, bingung saya. Pak Immanuel. Kalau Ustaz bingung ya wajar lah bingung, orang Ustaz bukan Islam. Pak Immanuel, seandainya Bapak membaca ayat yang waktu Yesus diserahkan, pasti Pak Immanuel akan terbesit dalam hati. Oh, kenapa seperti ini? Kenapa Yesus tidak kenapa membiarkan ini terjadi? Begitu. Menurut Dika, apakah penyalipan Yesus itu rencana Allah? Ya, kayaknya tidak ada sih Pak yang bilang begitu. Ini kuasa kopi kan? Rencana Allah, B rencana iblis, C bukan rencana Allah, bukan rencana iblis. Ya, maksudnya kalau mengacu kepada ini Pak, pas Yesus ini bersama murid-muridnya, dia sudah tahu bahwa anak manusia akan diserahkan. Yesus sendiri sudah tahu. Tapi ada yang akan menyerahkan di antara murid-muridnya. Itu ibu negara ada di bawah tuh. Yang di bawah itu kalau saya naikin ibu negara itu, Ibu Karyana itu, ya ibu negara, Bang Immanuel. Itu beda lagi sama kalian berdua, beda pendapatnya. Iya, maksudnya kalau Ibu Karyana itu kemarin menjelaskan sama saya itu rencana manusia katanya, rencana Yahudi. Iya. Ini penyaliban Yesus ini seperti skenario, ya? Skenario siapa? Ya? Kalau dibilang rencana manusia, benar. Itu kan orang Farisi yang bermanuver untuk bagaimana Yesus ini mati karena dia mengaku Mesias. Dipakai nyala tangan orang Romawi. Dia kan berpolitiknya orang apa itu? Orang Farisi itu. Mengakulah Yesus itu Allah. Coba kasih dulu skenario Mudika. Kenapa Yesus itu disalib? Kerjaan siapa itu sebenarnya? Ya karena Yesus sendiri mengiyakan bahwa ini akan terjadi. Dan dia menyuruh muridnya untuk pergilah, lakukanlah
tugasmu begitu. Jadi kalau seandainya dia tidak berbicara seperti itu, tidak mungkin penyaliban itu belum terjadi. Sekarang kutanya lah dulu Kodika, siapa otak daripada pembunuhan Yesus? Ya, dari Yudas dan orang-orang Yahudi itu kan, karena duit, dia tak Yudas, mau pingin dapat duitnya dia. Iya, tapi kan tapi pingin dapat duit kan dari godaan iblis. Oh, dengar, Yudas tidak menginginkan Yesus mati. Yudas menginginkan uang. Jangan salah. Iya, tapi Yesus yang tahu bahwa saya akan mati kan? Menginginkan Yesus mati. Biar kau tahu Dika, Yudas pengen pulus dia. Dipikir si Yudas karena dilihatnya Yesus ini punya mukjizat. Kalau ku serahkan pun Yesus ini, selamat juga Yesus ini. Mending ku ambil duit orang Yahudi, ku korbankan Yesus, kau juga selamat juga dia. Ada itu kok, ada yang pula Yesus itu. Makanya dia bunuh diri. Menyesallah Yudas. Sebenarnya Yudas menyesal menjual Yesus karena terakhirnya Yesus mati. Dia tidak ada niat membunuh Yesus. Dia niat pulus saja di otak Yudas itu. Yang berniat membunuh Yesus adalah orang Farisi, ahli Taurat. Sebenarnya kalau Bang Immanuel sama Bang Dika ini sejalur. Iblis membisikkan rencana kepada Yudas kan kayak gitu. Menurut Bang Immanuel, iblis yang melakukan otak penyalipan itu, menurut Bang ini Yudas gitu. Bang Dika. Tapi Yesus sendiri yang mengiyakan. Bu Karyana, selamat malam. Tanpa mempersilahkan. Malam Pak Ustadz. Bentar dulu Bang Dika sama Bang Immanuel ya. Ini juga seorang Kristen. Bu, kemarin Ibu menjelaskan sama saya penyalipan rencana siapa, Bu? Iblis, Pak. Iblis. Ustadz. Kalau Bang Immanuel iblis. Ya. Bang Dika kayak gimana? Kalau menurut saya ya itu kehendak Yesus sendiri. Yesus sendiri, iya. Karena dia tahu bahwa anak manusia akan mati. Aduh. Oke. Jadi menurut saya ini sudah seperti skenario yang seperti film lah, yang sudah kita tahu ini alur ceritanya seperti itu. Enggak ada suara Ibu Karyananya nih. Iya, mungkin suaranya mau. Nah, saya turunkan dulu dah ya Ibu Karyana. Ibu sih enggak ada suaranya tuh Bu tadi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam Mbak. Silakan open cam-nya dulu Mbak. Mbak, saya boleh tanya nggak setelah open cam-nya? Syaratnya harus on cam sih. Malam. Mbak, selamat malam Mbak Cinta Indah. Selamat malam. Selamat malam Mbak Cinta Indah. Saya mau tanya sama Mbak, penyalipan itu rencana siapa? Rencana Allah. Beda lagi. Ya, boleh aku kasih yang sana, boleh aku kasih. Pusing gue. Entahlah yang mana yang betul dah. Ya. Aku kasih tahu alasannya dulu. Ya silakan kasih tahu alasannya Mbak Cinta Indah, silakan. Oke.
Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, sebanyak 4 kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya kalau Yesus itu akan dibunuh, disalibkan, dan akan bangkit di hari ketiga. 4 kali ya diberitahukan Yesus kepada murid-muridnya. Dan Yesus juga ada mengatakan seperti ini, kalian murid-muridku ada 12, salah satunya iblis. Gitu. Berarti Yesus menyertakan iblis menjadi murid-muridnya. Di mana? Jadi di situ bisa kita lihat kalau Yesus itu memanfaatkan iblis untuk melancarkan rencana Allah, melibatkan iblis untuk melaksanakan proses penyelamatan manusia gitu. Jadi di situ bukan kerjasama ya, Allah dengan iblis itu bukan kerjasama, tetapi Allah melibatkan iblis, atau lebih tepatnya dikatakan memanfaatkan iblis untuk mengalahkan iblis di neraka gitu. Jadi iblis dimanfaatkan untuk mengalahkan iblis di neraka, karena tujuan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang disiksa oleh iblis di neraka, itu tujuannya gitu. Oke. Iblis korban di sini. Gimana tuh, iblis korban atau gimana? Bang Immanuel silakan tanggapi. Beda lagi dah Bang. Dari Allah Bapa katanya. Buka mic-nya tuh dibuka Bang. Kalau habis ngomong dibuka. Ibu Cinta, Ibu bilang tadi kan, di antara murid Yesus ada iblis. Siapa itu orangnya? Yudas. Biarkan si Cinta yang jawab. Yudas kah orangnya? Mic-nya dibuka. Halo, kedengaran? Bukan si Ibu Cinta ini. Iya Bunda Mila ya. Ini. Iya. Ibu Cinta, siapakah iblis yang Ibu maksudkan di antara 12 murid Yesus? Yang gimana tuh? Yang apa tadi tuh? Siapakah iblis di antara 12 yang Yesus? Yudas Iskariot. Adalah iblis. Yudas Iskariot yang iblis. Ya. Iblis. Oh ya, oke lah. Tetapi aku kasih juga ayat loh. Pernah Yesus berkata begini sama Petrus. Ketika Petrus berusaha menghalangi Yesus menuju penderitaannya, dibilang Yesus kayak gini sama Petrus, "Enyahlah kau iblis," kata Yesus sama Petrus. Kutanya lagi Ibu, apakah di situ menjadikan Petrus adalah iblis? Oke, jadi perkataan Yesus kepada Petrus seperti yang Anda katakan itu benar. Tapi ada lagi perkataan Yesus kepada Petrus. Setelah nanti aku, arti katanya seperti ini ya. Setelah nanti aku naik ke surga, engkau akan patuh kepadaku. Engkau akan berjalan di jalanku. Itu ada perkataan Yesus kepada Petrus. Jadi begini dia. Jadi memang si Petrus ini sewaktu Yesus hidup di dunia, si Petrus ini separuh di jalan Tuhan, separuh iblis. Gitu. Tetapi setelah Yesus menyelamatkan manusia dan Yesus terangkat ke surga, si Petrus ini setia kepada Tuhan Yesus gitu. Dia setia setelah Yesus terangkat ke surga. Tidak ada lagi iblis-iblisnya gitu. Berarti jadi Petrus berbeda dengan Yudas. Petrus pernah jadi iblis, balik lagi iblis ini jadi baik lagi dia Petrus ini gitu. Pernah jadi setengah iblis, lalu bertobat iblis. Bukan balik lagi jadi iblis. Setelah Yesus disalib, setelah Yesus melakukan penyelamatan manusia, si Petrus ini jadi benar-benar setia di jalan Tuhan, gitu loh. Jadi dia sudah menjadi taat yang sebenar-benarnya, begitu. Nah, kalau sewaktu Yesus hidup kan dia bilang,
siapa yang mau membunuh Yesus? Siapa yang mau membunuh? Nanti saya akan bunuh. Kan gitu perkataan dia. Nah, jadi dia seolah-olah mengandalkan kekuatannya, kan gitu. Nah, jadi di situ iblis bekerja pada Petrus gitu. Jadi setelah Yesus disalib, setelah Yesus terangkat ke surga, si Petrus ini sudah benar-benar taat, benar-benar patuh sampai dia mati disalib di dalam penginjilannya gitu. Oke. Iblis ada banyak, satu atau banyak Ibu? Ada berapa iblis? Iblis banyak. Iblis itu setan ya. Kalau yang aku tahu setan banyak. Oh, iblis sama dengan setan. Apakah iblis sama dengan setan? Bisakah manusia jadi iblis? Bisa lah. Tunggu dulu biar dia dirasuki toh. Bingung sih ibu ya. Bu, cinta indah. Dibuka mic-nya, Bu. Sebenarnya Yudas itu hanya dimanfaatkan iblis, dimanfaatkan dia, digunakan kaki tangannya untuk mewujudkan tujuan si iblis itu. Dipakai si Yudas ini. Si Yudas ini karena dia otaknya memang uang, digunakanlah sama si iblis untuk mendapatkan uang. Ada Yudas berarti tunggu dulu, jangan kau bilang Yesus memberi restu kepada Yudas, salah itu narasi. Iya Pak, karena dia bilang lakukanlah apa yang akan menjadi tugasmu. Yudas hanya melakukan pekerjaan kecil di penyaliban itu Pak. Ini ada tiga-tiganya bikin bingung. Tiga-tiganya beda. Gimana? Sakit kepala saya mikirnya loh. Iya. Aduh.